Kata teman saya, nek wani ojo wedi-wedi, nek wedi ojo wani-wani. Kata teman saya, slogannya seperti itu. Memang itu kadang-kadang jadi sebuah, katakanlah itu sekedar slogan, tapi memang kalau diterapkan untuk sebuah kata motivasi itu sangat bagus. Karena sekali kita terjun ke dunia usaha apapun, yang penting kita tekuni, itu akan menjadikan sesuatu. Nama saya Kastim, alamat Pasungingan, RT 29 RT 11, Kecamatan Pengadegan, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Usaha saya adalah di dunia perpuyuhan, termasuk sentra puyuh dan ikan hias koi. Yang diutamakan adalah di dunia perpuyuhannya. Sedangkan usia saya 40 tahun. Saya mulai merintis usaha puyuh di tahun 2015. Kalau dulu saya kerja di perantauan, khususnya di daerah Jakarta sebagai sopir ekspedisi. Yang akhirnya saya memang memutuskan untuk pulang kampung dan berbisnis, membangun sebuah usaha. Karena pada dasarnya saya bukan orang yang berpendidikan dan memang bukan tamatan tinggi yang bisa saya andalkan antara ilmu dan titelnya. Yang akhirnya memang saya harus belajar, dan untuk itu saya memutuskan untuk beternak puyuh di tahun 2015 tersebut. Ilmu beternak puyuh saya dapat dari para senior-senior. Yang jelas para senior-senior saya belajar pada beliau-beliau. Saya belajar dari si A, si B, dan si C, jadi sebuah referensi yang akhirnya diterapkan di diri saya untuk menjalankan usaha saya tersebut. Kalau dulunya memang saya tertariknya karena sebuah usaha yang bisa dipegang oleh, katakanlah, menengah ke bawah. Karena modal bisa diminimalisir tergantung kapasitas yang ingin kita tekuni, kita jalankan. Ya pastinya semua usaha banyak resiko, termasuk misalkan kita terhalang kendala. Dalam hal ini adalah di dunia perpuyuhan, seiring dengan berjalannya waktu misalkan terkendala oleh penyakit dan segala macam. Dari situ kita belajar bagaimana sebuah penanganan terhadap penyakit tersebut. Yang akhirnya, karena ilmu itu tidak cukup dengan sebuah kata yang disebut teori. Walaupun teori itu penting, tapi tidak cukup dengan itu. Setelah kita mengalami sebuah tragedi ataupun apa itu, teori-teori penanganan dari sebuah usaha apapun itu akan menjadi sebuah bukti bahwasanya kita akan mampu menanggulangi dari apa yang kita hadapi tersebut. Pada awal, yaitu pada waktu itu memang terkena banyak virus yang akhirnya waktu itu memang selain yang sering menjalar adalah, contoh dalam bentuk penyakit adalah senot cekrek. Di dunia puyuh itu senot cekrek itu ada kayak penyakit kayak sejenis gumboro. Itu sangat memprihatinkan lah waktu itu. Penanggulangannya sudah dengan berbagai cara, tapi akhirnya juga sangat menguras energi kita untuk bisa tahu bagaimana menanggulangi dari penyakit-penyakit tersebut. Yang penting kuncinya adalah dari pengalaman-pengalaman itu, kuncinya seorang peternak adalah satu, punya kualitas air bagus. Itu poinnya. Poin yang satu, dan poin dari 1A adalah punya kualitas air yang cukup. Karena bagus, cuman hanya bagus tapi tidak cukup, itu pun tidak memenuhi syarat. Selain bagus kualitasnya, juga cukup. Karena salah satunya adalah air bening
belum tentu bagus. Dalam hal ini adalah yang disampaikan, yang selalu saya sering sampaikan kepada mereka-mereka yang datang ke saya konsultasi dan segala macam adalah kualitas air. Dalam hal ini contoh kualitas koli, kadar koli. Kalau saya tidak pernah ngecek di laborat dan segala macam untuk kolinya sekian-sekian, cuman saya menggunakan pengecekan manual. Yaitu dari misalkan sumber air saya itu kualitasnya bagus atau enggak. Salah satu caranya adalah yang mudah sangat untuk dipahami, saya beritahu di sini kepada teman-teman semua, yaitu dengan cara apa? Kalau kita mau ngecek air kita bagus kualitasnya atau enggak, yaitu kita ambil satu botol, kita taruh di katakanlah jendela di sebelah timur. Tujuannya apa? Biar terkena sinar matahari pagi tapi tidak terkena sinar matahari siang ke sore. Yang pertama itu. Yang kedua, kita ambil airnya di sore hari. Jadi kita persiapkan 2 botol ditaruh di tempat yang sama, misalkan taruh di jendela atau apa. Jadi kita lihat perkembangannya dalam 1 minggu. Kalau di dalam botol tersebut endapannya itu berwarna kayak gumpalan ataupun apa, itu berarti kadar kolinya tinggi. Yang itu yang pertama. Kalau keluarnya lumut, itu berarti kadar berarti di situ ada kehidupan. Di mana ada di air itu ada kehidupan, berarti itu berkualitas. Salah satunya adalah kualitas air itu bagus. Itu menurut penelitian pribadi saya seperti itu. Jadi kadang ada kualitas air yang memang bening, tapi di situ kayak ada kalau diendapkan itu kehitam-hitaman, endapannya itu hitam, ataupun ada kekentalan tersendiri. Itu salah satu bila mana dikonsumsikan kepada ternak ataupun unggas kita, itu akan sangat berpengaruh, resiko sangat tinggi terhadap pencernaan si ternak ataupun unggas kita tersebut. Setiap kita terjun ke sesuatu, dan sesuatu usaha itu pasti semua usaha itu ada resikonya. Bila mana kita ingin berubah ke usaha yang lain, padahal usaha yang lain pun sama ada resikonya, dari situ kita akan berjuang tetap dari nol, dan dari nol lagi, dan dari nol lagi. Maka dari itu, semua apapun usahanya panjenengan, siapapun itu, apapun usahanya, sekali kita terjun ke dalam suatu usaha, tekunilah usaha tersebut. Salah satunya yang bisa saya sampaikan di sini, karena saya bidangnya di dunia puyuh, maka bila mana sudah terjun di dunia puyuh, tekunilah, percayalah bahwasanya tidak semua perjalanan hidup itu ataupun usaha itu adalah akan ada pahitnya terus, pasti suatu saat ada manisnya. Manisnya terus pun tidak mungkin, pasti suatu saat ada pahitnya. Dan di semua usaha itu judulnya sama. Makanya dari situ saya sendiri menjadikan itu sebuah motivasi. Akhirnya setiap ada kendala di yang saya alami ataupun saya terjun ke dunia usaha adalah saya berani bertarung. Saya bisa dikatakan menang ataupun kalah kalau saya sudah bertarung di situ. Kalau saya lari dari pertarungan tersebut, berarti di situ tidak ada pertarungan, di situ tidak ada usaha. Biasanya orang yang langsung terjun, semuanya kan ada urut-urutannya. Nanti ada yang bidangnya pembibitan, ada yang bidangnya penetasan, ada yang bidangnya di indukan. Kalau kita semua ada kelasnya. Jadi kalau kita mau lompat kelas, biasanya di situ kalau nggak kuat-kuat bener, banyak terlalu gede resikonya. Makanya dulu saya tetap terjun di dunia puyuh itu, yang pertama adalah di produksinya. Setelah kita belajar dari pengalaman, yang pertama pengalaman pribadi dan berguru pada beliau-beliau para senior, setelah itu
Saya mencoba untuk mengembangkan usaha di penjual bibitnya ataupun membreeding lah, membreeding untuk pembesaran dari puyuh indukan tersebut. Setelah itu kenal dengan teman-teman dan yang mereka bisa jadi sebuah relasi, sebuah usaha yang akhirnya banyak masukan ini itu segala macam. Dari situ kita belajar, mulai itu pun saya mulai dikenal orang di luar sana, orang luas, dan dari situ saya membangun mitra dengan mereka yang memang pengen belajar puyuh juga, dan saya memberikan pelajaran apapun itu yang sudah jadi pengalaman pribadi saya dan apa yang saya dapat dari orang lain juga, dari guru-guru saya, dari senior-senior saya sampaikan kepada beliau-beliau yang ingin belajar di dunia puyuh. Setelah itu saya juga karena banyak permintaan, ada permintaan kandang dan segala macam, akhirnya saya memutuskan untuk menyeting ataupun membuat kandang dengan yang sekiranya kandang tersebut berpotensi bagus untuk puyuh itu sendiri. Karena pada dasarnya saya sendiri bikin kandang itu, walaupun awalnya saya juga belajar caranya bikin kandang seperti ini, ukurannya sekian. Setelah itu dari pelajaran itu saya dapat ilmu. Setelah saya bikin sendiri dan saya cari cari sisi kekurangannya. Kekurangannya di sini, saya perbaiki lagi untuk pembuatan kandang berikutnya. Dan setelah itu belajar lagi sampailah saat ini di titik ini adalah pembuatan kandang terbaik dari pengalaman sebelumnya. Saya sekarang saja sedang membuat untuk referensi pembuatan kandang yang baru, yaitu yang tempat kotorannya menggunakan conveyor. Dan untuk saat ini saya sendiri sudah yang saya kelola untuk pribadi saya adalah untuk kandang kapasitas 11.000 untuk saat ini. Terutama untuk puyuh, karena puyuh itu yang dihasilkan adalah hasil produksinya, yaitu telurnya. Selain pastinya harus bersih pagi sore bisa kita tempat minumnya kita bersihin, ataupun yang jadi utama adalah jangan sampai kurang makan, jangan sampai kurang minum, karena hasil produksinya itu diambil dari protein yang dihasilkan oleh pangan yang masuk ke dalam tubuh si unggas ataupun puyuh tersebut. Dari pengalaman dulu, awal-awal saya masuk ke dunia puyuh, saya main obat-obatan, main vitamin dan segala macam. Tapi untuk sekitar 3 tahun terakhir ini saya sudah tidak. Yang penting kuncinya saya bilang dari awal tadi, kita punya kualitas air bagus dan cukup. Jangan pernah main obat-obatan ataupun vitamin dari awal 0 hari sampai besar bila memang tidak diperlukan. Ikuti saja alurnya. Karena dulu saya pernah main obat-obatan dan segala macam, vitamin pendongkrak telur apa segala macam. Dari situ saya pelajari banyak kematian. Ya monggo, bila mana ada rekan-rekan ataupun teman-teman yang ingin belajar ataupun mulai berbisnis ataupun beternak puyuh, bisa konsultasi dengan kami di sini. Saya beralamat di Desa Pasungingan, RT 22 RW 11, Kecamatan Pengadegan 53393 di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Untuk nomor HP-nya 0823 2486 0843,
082324860843 itu ada nomor seluler dan nomor WA. Dan saya pribadi menerima konsultasi untuk siapapun yang ingin berkonsultasi sebatas apa yang saya tahu dengan berdasarkan pengalaman pribadi saya. Untuk teman-teman semua, ikuti terus channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di channel 1000 Mimpi.